Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli. Kemunculan COVID-19 juga cukup menghambat kinerja pemerintah dalam mewujudkan dan memaksimalkan program SDGs, yang mana hal ini cukup berkaitan dengan pendidikan karena salah satu dari 17 tujuan SDGs adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas memiliki siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi. Dalam hal ini, motivasi berperan cukup penting dalam menjadikan pendidikan yang berkualitas. Karena motivasi dapat menjadi penggerak dalam diri siswa untuk menumbuhkan rasa ingin belajar sehingga dapat menjamin keberlangsungan kegiatan belajar. Perencanaan dan pemantauan diri yang baik terhadap proses kognitif dalam menyelesaikan tugas pembelajaran merupakan proses dari kemandirian belajar yang dihasilkan motivasi belajar. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa adalah self-regulated learning. Menurut Tommy, Ying and Swan tahun 2020, self-regulated learning merupakan proses independen dalam mengambil tindakan yang proaktif tanpa bantuan dari orang lain, menentukan dan menetapkan tujuan belajar, memilih dan menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya, dan juga mengevaluasi hasil belajar yang sebelumnya dengan hasil belajar sesudahnya apakah ada peningkatan atau malah mengalami penurunan. Self-regulated learning ini mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat bagaimana perubahan emosi, motivasi, pikiran, dan juga keyakinan dalam proses belajar. Dari permasalahan yang dihadapi oleh pelajar di masa pandemi ini, guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kami mempersembahkan inovasi terbaru. Dubidu, duduk bincang dapat ilmu. Saya Wahyu Surya Setiani. Saya Binti Nur Halimah. Saya Muhammad Alif Yahya. Pembelajaran merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. COVID-19 kini mempengaruhi proses belajar siswa di Indonesia, yaitu proses belajar yang dilakukan secara daring. Hal ini menimbulkan rasa kemandirian dan motivasi belajar siswa yang berkurang, sehingga diperlukan self-regulated learning untuk kembali menikmati pembelajaran yang nyaman dan dapat meningkatkan kembali motivasi siswa dalam belajar. Dengan begitu, kami menghadirkan inovasi terbaru yaitu Dubidu. Kegiatan Dubidu dengan menggunakan self-regulated learning merupakan sarana yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam belajar siswa seperti motivasi belajar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Dubidu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metodologi dalam pelaksanaan Dubidu yaitu yang pertama melakukan kajian literatur. Kemudian untuk mengukur skala psikologi, kami menggunakan alat ukur skala self-regulated learning dari Saraswati tahun 2018. Kemudian melakukan kegiatan pretest, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seberapa besar motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan Dubidu, yaitu kegiatan di mana siswa dapat bertukar ilmu antara siswa satu dengan siswa satu yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan post-test, di mana proses ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat perubahan motivasi siswa setelah melakukan kegiatan Dubidu. Kegiatan duduk bincang dapat ilmu atau juga dapat disebut dengan Dubidu merupakan sebuah forum diskusi antar siswa dengan cara bertukar ilmu antar satu teman dengan teman yang lain. Dubidu dilakukan dengan mengajak para siswa untuk menceritakan permasalahannya dalam pembelajaran, lalu mencari jalan keluar bersama dengan harapan kegiatan Dubidu dapat membantu memecahkan masalah secara musyawarah yang nantinya akan mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan serta dapat bermanfaat dalam membentuk jiwa kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap belajar. Dari intervensi yang telah dilakukan, maka data-data kuantitatif yang diperoleh akan dianalisis dengan uji paired sample t-test.
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai P sama dengan 0,882, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada signifikansi dengan dilakukannya kegiatan Dubidu. Meskipun temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak menemukan signifikansi perbedaan motivasi setelah mengikuti Dubidu, namun dari 10 partisipan terdapat 5 partisipan yang mengalami peningkatan motivasi. Selain itu juga terdapat 7 partisipan yang berada pada kategori baik. Respon partisipan saat mengikuti Dubidu pun terlihat begitu antusias dan bersemangat. Partisipan juga mengungkapkan bahwa mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam forum diskusi kelompok di kelas. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka lebih berani dalam menyuarakan pendapat maupun pertanyaan mengenai materi yang sedang didiskusikan, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam proses pembelajaran. Adapun kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah inovasi kegiatan Dubidu. Kegiatan duduk bincang dapat ilmu merupakan sebuah wadah forum kegiatan diskusi antar pelajar, pertukaran antara pemikiran antara satu dengan lain-lainnya. Dilaksanakan secara daring dengan menggunakan konsep yang kasual, membahas terkait pembelajaran bagi pelajar. Kegiatan Dubidu dengan menggunakan self-regulated learning yang dapat membantu pemecahan masalah yang dialami oleh pelajar. Seperti tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu Dubidu sebagai sarana pemecah masalah bagi para pelajar. Di sisi lain, kegiatan Dubidu dapat menjadi sebuah wadah bertukarnya ilmu pengetahuan bagi para pelajar.